Swastiastu. Pada video kali ini kami akan membahas tentang hasil observasi yang telah kami lakukan di UD Sumber Hasil. Di hasil observasi ini kami membahas tentang pengaruh faktor lingkungan sosial, budaya, kelompok dan juga referensi terhadap perilaku konsumen dalam melakukan pembelian untuk menentukan strategi produk, promosi dan juga harga yang bisa digunakan oleh perusahaan UD Sumber Hasil. UD Sumber Hasil beralamat di Jalan Surapati nomor 50 Singaraja. Perusahaan ini menjual produk berupa sembako misalnya seperti minyak, gula, tepung, dan juga rokok. Berikut video hasil observasi kami. Selamat menyaksikan. Baik Bu, kami ingin bertanya pertama itu mengenai pengaruh faktor lingkungan sosial itu bagaimana ya di faktor lingkungan sosial terhadap perilaku konsumen dalam pembelian barang itu? Kalau maksudnya faktor lingkungan sosial itu kalau misalkan perilaku konsumen yang berbelanja ke sini itu berpengaruh nggak, misalkan ada satu orang yang berbelanja ke sini, nah kemudian dari orang ini menyatakan ke orang yang lain gitu, di sini loh ternyata barangnya murah, termasuknya seperti ini. Apakah ada perilaku konsumen seperti itu? Kalau berpengaruh pasti berpengaruh sih ya. Kalau dari satu konsumen ke konsumen lain, kalau misalnya dia ngomong dia pelayanannya lebih bagus nih di sini, kalau belanja dia pasti pakai perbandingan kan. Misalnya di toko A itu pelayanannya bagus, cuman nggak lengkap, pasti dia minta perbandingan sama yang lain, misalnya temen yang lain gimana sih belanja gitu, pasti ada menukar pikiran kan, pasti dia akan terpengaruh. Oh kalau misalnya saya belanja di sana pelayanannya bagus, lengkap gitu, pasti akan mempengaruhi dia untuk berbelanja di sini gitu. Kemudian yang kedua, dilihat dari faktor sosial, apakah tempat parkir juga mempengaruhi perilaku konsumen? Kalau tempat parkir ya memang sih di sini nggak ada tempat parkir yang luas ya, karena kita menggunakan pinggir jalan untuk parkir gitu kan, seberang kayak gitu. Jadi banyak konsumen itu, pelanggan itu kadang kalau misalnya nggak ada tempat parkir, misalnya itu jam tertentu ya, kayak misalnya kalau misalnya sepi dilihatnya baru dia mampir gitu. Tapi kalau misalnya udah lagi rame banget dia nggak mampir dulu, tapi sehabis dari pasar baru kesini kayak gitu. Pernah nggak ada konsumen yang bilang kayak ini, Bu kenapa sih nggak buat ini atau lebih buka tokonya di tempat, ada nggak ya kayak gitu ya? Ada aja sih ya satu dua orang kayak gitu, cuma kan kita nggak ada lahan sebenarnya. Ya kayak gitu, kadang juga kita diburu-buru jadinya sama pelanggan gitu, ya mampir gitu, Bu cepetan bisa cari parkir kayak gitu kan. Jadi kita juga melayaninya pasti lebih buru-buru juga gitu. Terus kemudian, nah di sini kan kebetulan tempat usaha ini dekat dengan Bank BRI gitu ya. Ada nggak misalkan konsumen yang misalkan dia tuh lagi banyak antrean nih, terus dia mampir ke sini untuk membeli 1-2 barang gitu, itu ada nggak sekiranya? Kalau misalnya pengaruh di bank itu di sini sih nggak ada ya. Maksudnya mungkin dari sekian customer yang ke BNI gitu, 1-2 orang mungkin iya, tapi itu yang dasarnya dia memang pedagang. Kalau misalnya memang dia bukan pedagang, mungkin itu berpengaruh kecil ya, karena kan kita di sini grosir kayak untuk memang ke pedagang langsung kayak gitu. Kalau misalnya untuk konsumen langsung tuh enggak deh, kayaknya nggak terlalu berpengaruh. Jarang gitu kan? Karena kita acara di jam kayak minuman dingin kan kita nggak ada, kayak memang snack juga kita nggak ada. Ini kayak lebih ke kebutuhan pokok sehari-hari ya, kayak untuk buat dijual lagi gitu. Terima kasih Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai faktor kebudayaan. Bagaimana pengaruh faktor kebudayaan terhadap perilaku konsumen di toko itu? Kebudayaan itu misalnya kayak hari raya gitu. Mungkin di sini kan memang kalau hari raya pasti ada kayak suasana sendiri ya. Kayak misal galungan itu 2-3 hari sebelum hari raya atau setelah hari raya itu pasti konsumen itu meningkat, pelanggannya itu meningkat drastis. Maksudnya bukan drastis banget sih, kayak dia itu pasti mencari kebutuhan untuk melengkapi hari rayanya dia kayak gitu. Kayak di sini kita ada jual kebutuhan tepung kayak gitu buat kue-kue kan bisa dipakai kayak gitu kan. Berarti penyambutan hari raya itu cukup mempengaruhi juga. Berpengaruh sih,
kalau misalnya hari raya gitu. Nah, itu kan sebelum hari raya. Kalau semuanya pasti hari raya, apakah pembeliannya kurang meningkat? Kita kalau di hari raya di Galungan sih kita tutup ya, tapi kalau untuk yang Kuningan, kalau itu yang hari raya maksudnya nggak terlalu yang hari raya besar, itu kita masih tetap buka, cuman nggak pas di hari hanya sih nggak terlalu banyak pelanggan. Nggak Karena kan seramai memang sebelumnya. dia hari raya pasti kayak sembahyang kan, paling besoknya gitu. Dan di hari raya untuk perayaan penyambutan hari raya itu cukup mempengaruhi ya. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh kelompok terhadap perilaku konsumen dalam pembelian barang? Pengaruh kelompok itu maksudnya kayak yang tadi di awal itu. Ya, kelompok sosial. Kalau kelompok sih yang mungkin kayak tadi saya bilang juga, kalau kelompok misalnya kita lihat dalam lingkungan terdekat, misalnya keluarga. Kalau keluarga itu misalnya dia mempengaruhi satu keluarga, saya belanja nih di sini gitu, pelayanannya kayak gini, barangnya kayak gini, pasti dia akan terpengaruh gitu. Oh ya udah, saya coba deh ke sana. Kalau dia misalnya udah mencoba, berarti kan dia terpengaruh tuh sama yang satu ini gitu. Jadi nanti dia kalau misalnya dia itu menerima kita bagus baik gitu, ya udah dia pasti akan menyebarkan kemana-mana lagi. Jadi berpengaruh, cukup berpengaruh ya sama kita. Baik, bagaimana pengaruh referensi terhadap perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang? Jadi itu maksudnya rekomendasi satu barang ke pelanggan gitu. Kalau misalnya itu sih berpengaruh ya, karena kan kalau di sini misal contoh nih minyak goreng itu banyak jenisnya, banyak mereknya gitu. Si minyak goreng A itu harganya lebih murah, kualitasnya kayak gini. Pasti tuh kalau pedagang-pedagang baru yang berkunjung akan bertanya nih sama pelanggan kita, pasti karyawan kita pasti akan bertanya, yang banyak diambil yang mana nih? Kalau misalnya saya mau jual lagi, bagusnya yang mana, mereknya yang mana. Pasti itu tuh akan terpengaruh kepada pelanggan kita untuk membeli suatu produk. Saya sih kayak gitu ya. Untuk referensi ini, untuk karyawan yang bekerja di sini dalam menawarkan produk biasa kan mengarahkan ke suatu produk. Apakah referensi karyawan ini cukup mempengaruhi dari perilaku konsumen? Iya, kayak tadi saya bilang itu sangat berpengaruh sebenarnya, karena kalau misalnya dia nggak tahu, pengetahuan dia itu sempit mengenai produk, apalagi dia baru aja belajar jualan. Banyak kan yang sekarang dadakan jualan gitu, kayak jual apalah kebutuhan pokok gitu, pasti dia akan bertanya mana nih barang yang saya pantas jual, mana nih yang barang yang saya kira-kira laku nih kalau di pasaran kayak gitu. Kurang lebih sih harusnya kalau referensi suatu produk itu, rekomendasi suatu produk dari pelayan kita, karyawan kita, itu sangat mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli. Itu sih. Strategi produk yang diterapkan di UD Sumber Hasil. Di sini, strategi produk dibuat untuk mempengaruhi konsumen baik jangka panjang maupun jangka pendek. Strategi produk membutuhkan penganalisisan hubungan antar konsumen dan produk. Dari hasil observasi strategi produk pada UD Sumber Hasil adalah karena UD Sumber Hasil menjual kebutuhan atau produk sehari-hari, misalnya beras dan mie yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Contoh lain juga tepung dan gula, bahan untuk membuat kue yang masih berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. UD Sumber Hasil tidak menjual produk atau kebutuhan yang tidak berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, seperti baju, celana, sandal, dan lain-lain. Strategi promosi. Strategi promosi adalah sebuah bentuk dari kegiatan yang dimana akan dilakukan perencanaan dengan sebuah tujuan untuk mengajak konsumen sehingga akan melakukan pembelian dari sebuah produk perusahaan dengan tujuan untuk melakukan peningkatan penjualan yang dimana akan diharapkan menjadi tercapai. Strategi promosi penjualan memiliki 3 sifat, yaitu komunikatif, yang bertujuan untuk memberi informasi menarik dan menarik perhatian konsumen. Yang kedua, insentif, yang bertujuan untuk mempengaruhi pelanggan dengan nilai dan keistimewaan tertentu.
Yang ketiga, mengundang agar pembelian terjadi saat atau setelah promosi dilakukan. Dari hasil observasi yang dilakukan di perusahaan sumber hasil, strategi promosi yang digunakan yaitu dengan memberikan jasa gratis pengiriman, yang dimana konsumen yang berbelanja minimal 2 juta, maka pihak perusahaan akan memberikan jasa pengiriman barang yang dibeli oleh konsumen tersebut dengan gratis atau tanpa biaya pengiriman, serta memberikan harga spesial kepada konsumen yang membeli barang dengan kuantiti yang besar. Misal konsumen membeli beras 1 ton, maka konsumen akan mendapatkan harga spesial berbeda dengan harga pembelian beras 1 sak. Jadi dari strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan ini dapat menarik konsumen untuk berbelanja lebih dan konsumen akan merasa diistimewakan oleh perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi harga yang dilakukan oleh UD Sumber Hasil. Sebelum itu, strategi harga atau penetapan harga atau pricing strategi adalah kegiatan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga dengan lebih mempertimbangkan pasar, sementara yang lain lebih mempertimbangkan biaya produksi. Strategi harga yang ditetapkan oleh UD Sumber Hasil yaitu dengan memberikan harga yang lebih rendah apabila dilakukan pembelian dalam jumlah yang besar, sehingga itu menyebabkan munculnya kecenderungan pembeli atau konsumen membeli dalam jumlah yang banyak secara kontinu pada UD Sumber Hasil. Selain itu, adanya kegiatan free ongkir atau gratis ongkos kirim pada saat jumlah barang melebihi nominal yang ditentukan juga membuat munculnya kecenderungan konsumen untuk berlangganan. Sekian pembahasan video hasil observasi kami. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor lingkungan sosial, budaya, kelompok, dan juga referensi mempengaruhi perilaku konsumen terhadap pembelian di UD Sumber Hasil. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam video dan semoga video ini dapat bermanfaat. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.